Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, para tokoh masyarakat, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kajian sebelumnya, pada maghrib kali ini kita akan membahas teknis daripada mulai ihram, kemudian tawaf, sa'i dan seterusnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iza arada sakhsu al-ihrama yaf'alus sunan al-mazkurah sabiqan fi bahsi a'malil haji wa ahammuha ma ya'ti. Apabila seseorang hendak berihram, maka yang harus dilakukan adalah mengerjakan manasik-manasik sebagai bana berikut. Yang pertama adalah yagtasilu tanazzufan, ia mulai mandi ya, tanazzufan ya, untuk bebersih diri badannya, au yatawaddau atau berwudu. Wal ghuslu afdol, mandi itu lebih utama. Li'annahu atammu nazafatan, karena mandi lebih sempurna bersihnya. Wa li'annahu alaihi salatu wassalam, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam igtasala, ia mandi li ihramihi, karena ihramnya ia mandi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Zaid bin Sabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala ihramihi. Jadi Nabi mandi, wa huwa lin nazafati la lit taharati, karena mandi itu tujuannya untuk membersihkan badan kita. Berbeda dengan wudu, kalau wudu ya untuk taharah, untuk membersihkan anggota sebagian badan kita saja. Waliza taf'aluhu al-mar'ah al-haid wan nufasa. Ya, juga bagi wanita-wanita yang haid dan nifas juga diharuskan untuk mandi. Ya, dia juga mandi. Lima ruwiya Ibnu Abbas, karena ada hadis dari Ibnu Abbas ilan nabi marfu'an ilan nabi, hadis marfu dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annan nufasa, wanita-wanita yang nifas, wal haid, juga haid, juga tagtasil, ia juga mandi, wa tuhram, dan juga memakai atau berihram ya, mulai memakai pakaian ihram, kemudian berniat ihram dan lain sebagainya. Wa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi memerintahkan Asma binti Umais wa hiya nufasa an tagtasil, ia juga memerintahkan Asma bin Umais itu sedangkan ia dalam keadaan nifas untuk mandi. Fadalla, maka menunjukkan bahwasanya al-iktisal, mandi itu masru'un, jadi disyariatkan. Kama yusra'u lirrijali wan nisa, juga sama disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini juga terjadi kesepakatan di antara para ulama. Wa yustahabbu an tanazzub aidan bi izalati sa'ah al-wasakh min ghubarin wa ghairihi, juga disunnahkan juga membersihkan dari atau menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan kita. Wa qat'ir raihah, yang bau-bau juga dihilangkan. Wa natbil ibad, juga mencukur ya, bulu ketiak juga. Wa qassis syarib, mencukur jenggot ya. Wa qalamil azfar, dan juga memotong kuku ya. Wal halqil anati wa tarjili sa'ar, juga bisa juga membersihkan atau merafikan rambut ya. Ya, nanti kalau sudah selesai baru dicukur habis ya. Tapi ketika di ihram ya disunahkan juga merapikan semua, baik itu rambut kita di atas ini, kepala, kemudian yang lainnya. Kemudian yang kedua ya tajarraduz zakar minal muhaid wa yalbisu saubainin nazifain, juga bagi laki-laki dia diperintahkan untuk memakai pakaian ihram ya, yang tidak berjahit itu,
memakai dua buah baju yang bersih, yang atas dan yang bawah, izar warida. Jadi dain ya, jadi bukan baju biasa lagi. Kemudian ketika ia niyat ihram, ketika di mikot itu ya mulai dia mandi bersih, kemudian memakai pakaian ihram itu yang dua helai, kemudian warna lain juga memakai sendal ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yuhrim ahadukum fi izarin waridain wa na'lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram, ia memakai izar yang di bawah ya, kemudian rida selendangnya, kemudian juga na'lain ya, dua sendal. Fa illam yajid na'lain, kalau misalnya tidak ada sendal, falyalbas khufain, maka boleh memakai khuf. Khuf itu ya lebih tertutup daripada sendal ya. Kalau sendal kan rada terbuka di depan kakinya, tapi kalau khuf itu tertutup. Makanya kalau berwudu ada ahkamul khuf, ada hukum khuf ya, bisa mashul khuf ya. Beda dengan na'lain. Di dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad, wa man lam yajid na'lain falyalbas khufain wal mar'atu ihramuha fi wajhiha. Sedangkan wanita itu ihramnya itu di wajahnya, bittifaqil fuqaha, sepakat para ulama. Fa in ihtajat ila satri wajhiha, kalau memang dibutuhkan untuk menutup wajahnya, limururi rijal, karena memang ada laki-laki yang sangat dekat ya melewatinya, qariban minha fa innaha, maka wanita tersebut indal Hanabilah, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tasdalus saub min fawqi rasiha, dia bisa menutup dari ininya, dari atas kepalanya. Biasanya kalau wanita itu ada panjangan dikit, kemudian bisa ditutup ininya, kayak seperti cadar ya. Nah, itu bisa. Ala wajhiha, untuk menutup wajahnya, wajahnya karena hadis Nabi li fi'li Aisyah ya, ketika Aisyah dan para wanita tersebut ya, ketika ada para laki yang datang ya, dekat dengan para wanita, kemudian Aisyah dan lain-lainnya yang wanita tersebut menutup mukanya ya, dengan dari atas kepalanya. Jadi dari atas ininya, dari atas kepalanya, artinya pakaiannya kan lebar, kemudian ditutup mukanya, karena supaya laki-laki tidak melihat mukanya. Nah, ini indal Hanabilah menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Makanya memang pendapat Imam Ahmad bin Hambal boleh menutup muka ketika berihram itu ya, ketika berihram. Nah, kemudian yang ketiga adalah yatatayyab, ya, memakai wangi-wangian fi badanihi, di badannya, qoblal ihram, sebelum berihram. Sebelum niat ihram dan memakai pakaian ihram, ia boleh berwangi-wangian. Indal jumhur, menurut pendapat jumhur. La fis saub indal Hanafiyah, bukan di badannya, di bajunya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah tidak disarankan memakai wangi-wangian ditempelkan di baju, tapi bukan di baju, di selain baju, misalnya di tangan dan lain sebagainya. Wal Hanabilah juga pendapat Imam Ahmad, tapi qoblal ihram, sebelum ihram. Li hadis Aisyah, karena hadis Aisyah, kuntu utayyibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ihramihi bi atyabi ma ajid. Karena memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memakai wangi-wangian ketika ihram ya. Tapi ini sebelumnya, sebelum ihram. Dan kenapa tidak di tadi ya, la fi saub ya, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ya, karena kalau di saub itu asarnya, pengaruh daripada minyaknya itu tidak bisa hingga hilang-hilang gitu, nggak hilang-hilang. Beda kalau di sini kan kena wudu saja, kena air sudah hilang, tapi kalau di baju itu, apalagi minyak wanginya yang terbaik, itu nggak hilang-hilang seharian, sehari semalam. Bahkan wala yatatayyab indal malikiyah, tidak, kalau pendapat mazhab Imam Malik itu tidak dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Wa yukrah, bahkan dimakruhkan qoblal ghusl, baik itu sebelum mandi au ba'dahu, atau setelah mandi. Bima tabaqqa raihatuhu, karena takut sisa daripada baunya itu.
Lima ruya, karena memang ada hadis Nabi, anna rajulan ata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, kaifa tara fi rajulin ahrama bi umrah. Bagaimana menurut kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang ihram, dia memakai pakaian ihram, dia berihram umrah, wa huwa mutadammihun bi thayyib, dia sangat wangi sekali pak ininya, apa namanya, wangi-wangi banget begitu, wangi banget. Fasakatan Nabi Muhammad SAW diam sejenak, yakni sa'atan, summa qala igsil at-tayyib alladzi bik salasa marrat, 3 kali igsil at-tayyib. Ya, apa igsil itu artinya buka atau cuci, itu apa namanya, hilangkan itu wangi-wangian tersebut yang apa namanya, yang menyebabkan ya bekasnya itu sampai menyengat begitu. Wanza'an kal jubbah, kemudian copot itu jubah kamu, pakaian kamu. Wasna fi umratika tasna'u fi hajjatika. Nah, ini hadis ini memang dipahami oleh oleh sebagian jumhur ya, sebagian ulama, ini adalah sebelum memakai pakaian sebelum berihram. Jadi memang sebelum berihram dia bisa tuh pakai pakaian memakai wangi-wangian. Tapi kalau sudah ihram, sudah memakai pakaian ihram, sudah berniat berihram, kemudian sudah mandi, udah nggak boleh lagi. Nah, ini hadis ini dipahami oleh oleh para ulama menunjukkan sebelum ihram itu, sebelum ihram. Ya, karena juga dalilnya apa? Li'anna qissata sahibul jubbah, ya, karena kisah tadi yang suruh mencopotnya itu kanat amma Hunain, tahun Hunain ya, tahun Hunain di Ji'ronah, tahun ke-6 ya, sana tesamanin, tahun ke-8. Dan hadis Aisyah yang di Haji Wada yang Nabi memakai wangi-wangian itu terjadi di tahun ke-10, berarti tahun ke-10 lebih diunggulkan karena tahun ke-8 itu tahun ke-10 menasakh atau menyalin keterangan dari tahun yang ke-8. Sehingga dipahami oleh para ulama yang kisah Sohibul Jubbah ini adalah sebelum ihram. Kemudian yang keempat adalah yusolli sholat rokaatain ihram. Dia sholat, disunahkan untuk sholat 2 rakaat ya sebelum ketika ihram ya, ba'dal ghusl, setelah ghusl, setelah mandi, wa qoblal ihram bittifaq. Ini juga terjadi perbedaan ini, apakah dia sholatnya setelah memakai pakaian ihram, dia udah mandi tapi pakai pakaian dulu, atau nanti dulu setelah sholat baru pakai pakaian. Di sini yakunul ihramu indal malikiyah wal hanabilah akibat sholati mafrudah. Jadi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad itu dia memakai pakaian ihram dulu, mandi, kemudian pakai pakaian ihram, kemudian ia sholat 2 rakaat ini, sholat 2 rakaat dengan membaca qul ya ayyuhal kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kalau yang afdolnya, wal afdol indal malikiyah was syafi'iyah ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i itu memakai pakaian ihram itu iza sarot bihi rahilatuhu, ketika mau berangkat. Memang sudah pengen, misalnya dia masih pakai pakaian biasa, mandi dulu yang bersih, kemudian pakai pakaian biasa itu. Kemudian udah pengen berangkat nih, ya udah baru pakai pakaian ihram. Ini afdolnya menurut mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Misalnya bisnya udah mau berangkat, udah jam berapa berangkatnya? 1:30. Ya udah, berarti udah siap-siap dia memakai pakaian ihram. Lima rawahu as-Saikhani, karena ada hadis dari riwayat Imam Bukhari Muslim dari Jabir, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan oleh Rasulullah, lima ahalna am aradna an nuhilla an nahruma iza tawajjahna, kita diperintahkan untuk berihram ketika kita pengen menuju arah ke umroh atau haji. Nah, ini yang menurut saya itu termasuk sunnah saja, artinya afdol tidak afdol itu kan bagian dari ijtihad. Silakan kalau misalnya memang ya mandi sudah bersih, kemudian memakai pakaian ihram, dia sholat ya, kemudian bisnya masih lama nih 2 jam lagi, ya udah dia pakai pakaian ihram saja dia. Ada juga yang gerah-gerah juga nanti dulu ya. Kemudian nanti mulai niat ihramnya atau nilai pakai pakaian ihram dan niat ihramnya ketika mau berangkat, ada juga yang seperti itu. Kan nggak tahu juga kita jadwal berangkat bisnya itu, aturnya itu kan nggak tahu juga gitu. Ya kalau misalnya 2 jam ya lumayan juga, kalau 2 jam pakai pakaian ihram ya lumayan juga lama gitu. Tapi kalau langsung ya berarti dia jadwalnya langsung enak ya. Habis mandi kemudian langsung memakai pakaian ihram, kemudian dia sholat 2 rakaat langsung berangkat ya. Ya kalau nggak berangkatnya lama, habis sholat kemudian memakai pakaian ihram sudah rapi bersih ya, sudah niat ihram ya sudah, dia nggak ngapain lagi. Artinya yang hal-hal yang dilarang ketika ihram ya nggak bisa lagi.
Ya artinya ya nunggu pengen berangkat bisnya itu ke arah Mekah itu lama juga kan, sejam 2 jam, ada yang 3 jam, tergantung jadwalnya. Kemudian yang selanjutnya yulabbi bertalbiyah ya, labbaik ya. Bertalbiyah, labbaik, bertalbiyah itu wa talbiyah aqibas shalah indal Hanafiyah. Ya, talbiyah itu menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah ini ketika selesai sholat 2 rakaat tadi mulai itu li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam labba fi duburi sholatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah ketika selesai sholatnya. Wawal afdol, ini menurut ini yang lebih afdol menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi sudah selesai sholat langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak au yulabbi, atau ini inda Syafi'iyah, atau yulabbi bertalbiyah itu ba'dama istawat bihi rahilatu, ya ketika dia sudah mulai berangkat ya udah pengen nanjak atau udah pengen naik ke mobil baru dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mulai habis sholat pun walaupun masih 2 jam lagi menuju ke Mekah, nunggunya bisnya jalan itu ya tetap bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, enaknya langsung jalan gitu ya. Kan langsung jalan ya, karena di sini di khabar Muslim, di hadis riwayat Muslim, idza tawajjahtum ila Mina, ya kalau kamu sudah menuju ke Mekah itu fahallilu bil hajj, kemudian hendaklah kamu mengucapkan ya talbiyah itu raf'us saut bit talbiyah dengan ketika hendak menuju ke Mekah. Wa yulabbi indal Malikiyah juga wal Hanabilah idza stawat ala rahilatihi, juga sama ketika Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ini bertalbiyah ketika mulai berangkatnya. Wa khaza fil masyi, bahkan ketika mulai nunggangnya itu, nunggang bisnya. Kalau dulu bukan bis ya, dulu pengen jalannya ini ya, atau pengen naik kudanya atau naik ontaknya. Lima ruya al-Bukhari, ketika diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas dan Ibnu Umar, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi lamma raqaba rahilatahu, ketika ia mulai menanjak atau mulai naik kendaraannya, ya, wastawat bihi ahalla, baru dia kemudian mulai bertalbiyah itu labbaik Allahumma labbaik begitu. Nah ini ya, tadi Imam Abu Hanifah setelah selesai sholat sudah talbiyah, dia sudah talbiyah walaupun jalannya nanti masih lama begitu, jalannya masih lama. Kemudian wa yujaddid, juga disunnahkan untuk terus memperbarui talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik ya, kullahu butin wa su'udin ya, wa hudusin hadisatin wa liqa'in rafqin dan lain sebagainya, itu terus bertalbiyah ya, enggak ada bosan-bosannya. Wa yustahabu iksaru talbiyah, enggak ada bosan-bosannya untuk bertalbiyah itu. Wa sighatut talbiyah, sighat talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik, ini yang hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim dari Fadl bin Abbas. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Nah, ini. Wal mustahab alla yazid alaiha, dan disunahkan tidak ditambah-tambah itu saja, tapi ada juga yang menambah-nambahnya. Fa in zada, bila ingin menambahnya, zada inda Syafi'iyah, boleh menurut Imam Syafi'i pujian-pujian yang lain, dengan muji-muji yang lain. Mungkin labbaik ini enggak cukup ya, misalnya baca subhanallah walhamdulillah, kan ada juga yang labbaik udah ganti lagi lah zikir yang lain, subhanallah sambil zikir yang lain. Jaza boleh inda Syafi'iyah menurut Imam Syafi'i mazhabnya. Mata yaqta'ut talbiyah, kapan itu mulai berhenti talbiyah? Ketika mulai berangkat dari mikot itu ya ke Mekah itu talbiyah. Wa yaqta'ut talbiyah indal Malikiyah, kalau Imam Malik ini selesai atau berhentinya atau selesai talbiyahnya itu ketika mulai iza akhaza fit thawab ya, ketika mulai melakukan thawab, udah berhenti dia melakukan thawab. Wa yu'awiduha ba'dal faraq minas sa'i, kemudian diulangi lagi ketika selesai dari sa'i. Kemudian ila ayyaqtaha, kemudian lanjut lagi sampai berhenti lagi iza zalatis syams, sampai matahari tergelincir min yaumi Arafah, di hari Arafah. Ini berarti haji ini di hari Arafah. Amalan bima ruwiya an Ali wa Ummi Salamah, karena hadis riwayat dari Ali dan Ummi Salamah, annahuma kana, Ali dan Ummi Salamah ini bertalbiyah yulabbiyani hatta tazulas syams, sampai matahari tergelincir yauma Arafah, di hari Arafah. Wa yaqta'ut talbiyah indal jumhur, dan talbiyah berhenti ya, mulai enggak dibaca lagi menurut jumhur inda ibtida'i ramyi di jumratil aqobah yaumal id, ketika mulai melempar jumroh aqobah di hari id.
Bi awwali husatin yarmiha, di awal kita melempar jumrah itu. Di annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yazal mulabbiyan, Nabi masih membaca talbiyah hatta romaha, sampai ia melemparkan jumrah itu. Nah, ini yang diinikan oleh para ulama. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ke tawaf. Sebelum ke tawaf, ini ada selingan sedikit terkait dengan pembagian haji ini. Ada disebut dengan haji ifrad, ada disebut dengan haji tamattu, dan juga ada disebut dengan haji qorin atau haji qiran. Yang dimaksud dengan haji ifrad ini adalah allazi yurimu bil haji la ghair. Dia haji sendirian. Artinya sendirian, dia nggak pakai umroh. Memang di musim haji dia nggak umroh langsung, pokoknya ada yang ngajak umroh, nggak, saya nggak umroh, saya pengen haji aja khusus, khusus, nggak mau umroh. Fayuaddi al hajj. Nah, kemudian ia pergi haji. Nah, setelah itu ya silakan mau umroh. Kalau misalnya dia pulangnya belakangan, silakan mau umroh. Yang penting awalnya dia haji enggak dibarengin dengan yang lain. Nah, udah misalnya sudah selesai jumroh, udah selesai tahallul, karena masih lama ke tanah air, udah dah umroh saya nih. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi masuk di kategori yang pertama, haji ifrad. Ifrad. Nah, sedangkan haji tamattu dia hajinya tapi diawali dengan umroh dulu. Dulu. Kalau yang tadi yang haji ifrad itu dia awalnya haji, enggak umroh, enggak diawali dengan umroh, haji. Pokoknya saya mau haji dulu. Fokus. Nah, setelah selesai haji, baru dia, daripada nunggu masih lama ke tanah air, saya umroh. Nah, itu masih tetap kategori haji ifrad. Nah, kalau haji tamattu dia datang ke Mekah, masih lama nih hajinya nih, masih 2 minggu lagi, ya udah saya umroh dulu. Nah, ini baru disebut dengan haji tamattu. Dia berumroh di bulan haji, kemudian baru disempurnakan dengan haji. Nah, habis umroh selesai umroh, kemudian dia lanjut haji. Ini namanya disebut dengan haji tamattu. Nah, kalau haji qiran ini, nah kalau misalnya dia datangnya dekat-dekat bulan haji, enak gitu, enak dia langsung. Tapi kalau datangnya pas pas Dzulqa'dah itu di tengah-tengah kan masih lama, itu sulit kalau mempraktekkan qiran nih. Karena qiran itu dia memang umroh dulu, tapi dia nggak tahallul. Dia umroh kan biasanya dia ihram, nah pakai pakaian ihram, kemudian datang tuh ke Mekah, kemudian tawaf. Habis tawaf dia sa'i. Nah, habis itu kan tahallul. Kalau umroh, ini dia nggak tahallul, dia lanjut manasik haji, terus pakai pakaian ihram. Manasik haji kemana nih? Ke Mina misalnya, atau ke Muzdalifah. Itu terus dia nggak copot lagi, nggak copot pakaian ihram. Itu disebut dengan haji qiran. Langsung dia berhaji. Jadi kalau yang tamattu, dia tutup dengan tahallul. Sudah selesai umrohnya, udah bebas pakai pakaian biasa lagi. Nanti ketika sudah menjelang hajinya dikit lagi, mulai lagi dia haji lagi. Artinya dia berarti dari awal lagi, dari mikot itu, baru dia berhaji. Nah, kalau misalnya qiran, ya dia nggak tahallul, dia langsung langsung berhaji. Itu disebut dengan haji qiran. Lalu para ulama bagaimana ikhtilafnya, mana yang lebih afdol? Wakhtalafa fuqahaul mazahibnya. Para imam mazhab ini berbeda pendapat terkait dengan mana yang lebih afdol. Apakah qiran, kemudian tamattu, atau haji ifrad? Faqala al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan al-qiranu. Nah, qiran itu afdol, lebih afdol minat tamattu'i wal ifrad. Dari tamattu maupun ifrad. Nah, ini menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Berarti qiran. Ya enak kalau qiran, kalau datangnya pas dekat-dekat haji enak gitu kan. Misalnya 3 hari lagi sudah mulai dikit lagi musim haji ini. Berarti dia datangnya pas nyampe di Mekah itu tanggal 3-4 Zulhijjah. Enak banget itu. Ya tinggal nerusinnya, nggak nyopot bajunya, nggak terlalu lama. Tapi kalau datangnya pas bulan Dzulqa'dah, itu lama banget itu. Tapi ini Imam Abu Hanifah, qiran itu afdol minat tamattu, afdol daripada tamattu maupun ifrad. Lebih utama. Kenapa sebabnya? Ya karena di sini ia berpendapat ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulabbi bil haji wal umrah yaqul labbaik umratan wa hajjan.
Saya mendengar Nabi Muhammad SAW bertalbiyah haji umroh dengan mengucapkan labbaik umrotan wa hajjan. Nah ini dipahami oleh Imam Abu Hanifah, ini kiron ini kiron, karena ucapannya labbaik umrotan wa hajjan. Ini Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik di riwayat Imam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian juga di hadis lain ketika Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik juga nih, ahillu talbiyahlah kamu ya ala Muhammad bi umratin fi hajjatin. Jadi sama ya, labbaika umratan wa hajjan, maknanya sama. Wa qala al-Malikiyah was Syafi'iyah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mazhabnya al-ifrad bil haji. Haji ifrad itu lebih afdol daripada qiron dan tamattu. Nah, ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i pendapatnya. In i'tamara amahu li annahu la yajibu ma'ahu hadihu. Ya karena kalau misalnya tamattu kan nanti harus membayar al-hadyu kan? Membayar dam itu kalau misalnya tamattu. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut versi atau menurut riwayatnya Aisyah hajja mufradan. Nah, ia berhaji ifrad. Hajinya ifrad. Alal asah menurut pendapat yang lebih sahih menurut ini dalil dari Aisyah. Kata Aisyah ini Aisyah ini yang kalau tadi Anas bin Malik. Aisyah sama Bukhari Muslim juga ya, karena Bukhari Muslim sama-sama Bukhari Muslim. Ini kata Aisyah, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma hajjatil wada. Kan Nabi memang hajinya di haji wada saja sekali. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada. Faminna man ahalla bi umratin. Ada sahabat kami yang melakukan hajinya haji tamattu. Wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin. Ada sahabat Nabi yang melakukan hajinya haji qiron. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Tapi Nabi hajinya haji ifrad. Jadi haji tamattu memang dikerjakan juga oleh sahabat. Ini kata Aisyah, faminna man ahalla bi umratin. Ada yang sahabat Nabi yang tamattu hajinya, ada sahabat Nabi yang wa minna man ahalla bi hajjin wa ada yang qiron juga, wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajj. Tapi Rasulullah hajinya haji ifrad begitu. Nah, ini kata Aisyah. Dan ini juga didukung dari Jabir bin Abdullah, juga qaul Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Jabir. Haji ifrad. Ya, jadi tadi haji ifrad itu dia langsung fokus pertama haji, enggak umroh dulu. Nah, kan enggak bayar dam itu. Nah, kemudian setelah itu baru dia bolehlah silakan kalau misalnya masih lama ininya masih lama berangkat kembali ke tanah air, dia umroh lagi terserah begitu. Nah, ini haji ifrad. Kemudian waqala al-Hanabilah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal at-tamattu afdal. Haji tamattu itu lebih afdal. Haji tamattu lebih afdal daripada haji ifrad maupun qiron. Nah, kalau haji tamattu ini kenapa lebih afdal? Karena riwayat Ibnu Umar. Jadi ada Anas bin Malik, yang Anas bin Malik itu adalah hajinya haji qiron. Nah, kemudian kalau Aisyah ini hajinya haji ifrad. Nah, kalau Ibnu Umar hajinya tamattu. Tamatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah haji tamattu fi ami hajjatil wada, di tahun haji wada, bil umratu ilal haji. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim juga. Kira-kira kalau sudah begini nggak bisa ditarjih, berarti kata Ibnu Taimiyah ikhtiar, pilihan. Akhirnya ya udah, tadi Imam Abu Hanifah bilangnya qiron berdasarkan hujahnya Anas bin Malik. Kemudian Syafi'iyah dan Malikiyah tadi hajinya adalah ifrad, dan Imam Ahmad bin Hambal berdasarkan Ibnu Umar hadisnya adalah hajinya adalah haji tamattu, tamatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke tawaf, ke masalah tawaf. Banyak juga model-model ada beberapa hadis yang satu
mengatakan ini, yang satu mengatakan ini, dan lain sebagainya. Makanya muncullah ilmu fikih tadi, mana yang lebih afdol, dan mana yang lebih afdol. Tapi kalau Indonesia rata-rata tamatu ya, Indonesia tamatu rata-rata ya. Makanya ada disertasi itu, doktor itu Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah atau penganut Syafi'iyah yang bukan mengambil Syafi'iyah. Di antaranya tadi ya, kita menganggap ini kita Syafi'iyah nih, padahal sebenarnya yang diambil adalah Hanabilah tadi. Imam Ahmad bin Hambal itu dikupas habis dari mulai fikih sholat. Jadi kita ngaku ini mazhab Syafi'i, padahal sebenarnya bukan mazhab Syafi'i begitu. Nah, itu ada disertasinya khusus, luar biasa, ada yang mengarang itu ya. Cerdas juga mengarang di pilah-pilah ini. Ada orang Indonesia yang mengaku Syafi'iyah tapi dia mengambil pendapat yang lain, tapi dia nggak tahu ini yakin saya Syafi'iyah begitu. Baik, kita lanjutkan ke masalah tawaf. Nanti yang akan dibahas adalah anwa'ut tawaf wa hukmu kulli naw'in, macam-macam tawaf dan hukumnya. Al-atwifah al-masru'ah fil haji salasah. Tawaf itu di haji itu ada 3. Ada tawaf kudum, kemudian tawaf ifadah, dan tawaf wada. Tawaf kudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Kemudian kalau misalnya ada tawaf lagi, ini namanya tawaf nafal ya. Misalnya kalau ada orang sudah mau tawaf lagi, tawaf sunnah saja, kalau pengen misalnya udah pakai baju biasa ya, kemudian ia pengen tawaf lagi begitu, nggak umroh tapi udah pakai baju biasa, datang ke Masjidil Haram kan ngapain lagi ya, sudah dia tawaf, itu namanya disebut dengan tawaf nafal. Tawaf nafal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan amma tawaful kudum. Kita mulai dari tawaf kudum terlebih dahulu. Fahuwa sunnatun inda jumhuril fuqaha, ia merupakan sunnah menurut jumhur fuqaha. Li hajin dakhala Makkah, bagi orang yang pergi haji untuk masuk ke kota Mekah, ia disunnahkan untuk tawaf kudum, sunnah. Qoblal wukuf bi Arafah, sebelum wukuf di Arafah. Ya, namanya tawaf kudum ya. Misalnya sebelum wukuf di Arafah, dia tawaf kan, itu namanya tawaf kudum. Sawaun akana mufradan, baik itu dia hajinya haji ifrad, au qarinan, atau dia haji qiran. Walaisa ala ahli Makkah, dan tidak bisa buat ahli Mekah, penduduk Mekah itu tawaf kudum. Ya karena dia penduduk Mekah ya. Ngapain dia kudum lagi di situ? Ngapain dia datang lagi, orang dia bukan dari penduduk luar Mekah. Ya udah, dia tidak ada tawaf kudum kalau buat ahli Mekah. Misalnya penduduk Mekah pengen pergi haji, ya nggak perlu dia tawaf kudum, nggak perlu tawaf kudum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknis daripada tawaf wada ini. Tawaf wada dulu baru masuk ke tawaf ifadah. Tawaf wada itu liman arada al-khuruj min Makkah. Ya kalau pengen keluar dari Mekah, ya pengen meninggalkan Mekah, udah selesai lah, sudah selesai hajinya, udah selesai umrohnya, pengen pergi ke bandara lagi, ya, pengen pulang ke tanah air, maka dia fahuwa mandubun, maka dia musnahkan untuk melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan, tawaf wada. Ya, karena di dalam hadis Ibnu Abbas, umiro annas, manusia diperintahkan ayyakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu qafafa 'anil ahid. Dia diperintahkan untuk tawaf di Baitullah kecuali ditakhfif, dirukhsah bagi yang haid, bagi yang haid. Kana nasu yanusarifuna min kulli wajhin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini buat yang haid itu ada rukhsah, man hajjal baita falyakun akhiru ahdihi bil bait illa al huyat, kecuali orang yang haid, dia ada rukhsah sedikit bagi yang haid. Nah, kemudian ya syarat-syarat tawafnya, tawaf wada ini ya, tadi yang pertama bukan penduduk ya, bukan penduduk Mekah, kemudian dia suci dari haid dan nifas, Ya, kemudian baru selanjutnya kita masuk kepada teknis daripada tawaf ya, tawaf. Yang pertama adalah iza faro, ini masih terkait dengan masih tawaf wada, ini masih
tawaf wada, ini masih banyak tawaf wadanya. Surutut tawaf ya. Wa wajibatuhu, syarat-syarat tawaf dan kewajiban tawaf ini. Yang pertama, surut tawaf ini indal Hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah ini ada 5. Yang pertama adalah niat tawaf. Dia niat terlebih dahulu. Niat tawaf. Yustaratu tawafur aslun niyah bit tawaf duna hajatin ta'yin niyah. Dia niat tawaf. Kemudian yang kedua ayyatuful qadir masyian la raqiban illa bi uzrin. Tawafnya itu dia jalan kaki, bukan mengendarai, kecuali bagi yang uzur. Kalau yang uzur ya dorong-dorong kan mengendarai dia. Ya kalau yang uzur. Tapi kalau misalnya dia sehat-sehat saja, pengennya naik dorongan ya nggak boleh. Illa li uzrin. Falau tawafa raqiban min ghairi uzrin, kalau misalnya dia tawaf ya raqiban, tidak jalan kaki, min ghairi uzrin, tanpa uzur, fa alaihi i'adah, maka dia harus i'adah, harus ulang begitu. Madama fi Mekah, selama dia di Mekah. Wa in ada ila ahli yalzimuhu dam, ya kalau enggak nanti dia bayar dam, enggak tawaf. Liqaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil aqib wal yatawafu bi baitil aqib. Yang jelas tawaf itu adalah masyian, dia jalan kaki, tidak mengendarai. Illa li uzrin, kecuali uzur. Maka natuhu, tempatnya yang ketiga, ayyaqa haulal bait fil masjid ya. Ya dia di haulal bait, di Baitullah itu di masjid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bi baitil aqib. Wa tawaf bil bait huwa tawafu haulahu. Yang dimaksud tawaf itu kan dalam bahasa Arab tawafa yatufu, mengelilingi haulahu di sekitar atau di sekitar Baitullah, bukan di masjid, ngelilingin masjid ya, tapi ngelilingin Baitullah itu. Fayajuzu tawaf fil masjidil harami qariban minal bait au ba'idan anhu, maka boleh tawaf itu baik dekat di Masjidil Haram ya, artinya dekat situ di baitnya, minal bait, dekat di Baitullahnya itu kalau misalnya nggak penuh, atau jauhan dikit ya. Ada juga yang nggak kebagian jauh begitu karena pengen longgar. Bisarti ayyakuna fil masjid, dengan syarat masih di dalam Masjidil Haram ya, jangan sampai di luar masjid dia tawafnya jauh banget, tapi di luar masjid itu tidak dinamakan tawaf gitu. Kemudian zamanuhu, tempatnya atau waktunya, zamanu tawafil ifadah. Nah, kalau yang tawaf ifadah ya. Kalau tadi tawaf kudum kan pas datang. Kalau tawaf wada pas keluar dari Makkah ya. Kemudian kalau tawaf ibadah, yabda hina yatla'ul fajrus sani. Ya mulainya muncul fajar yang kedua ya, habis subuh. Min yaumin nahar, ketika di hari Id. Fala yajuzu qablahu, tidak boleh sebelumnya ya, sebelum hari Id. Walaisa li akhirihi zamanun muayyan muwaqqatun bihi fardhon. Dan juga tidak ada akhirnya memang di sini, bal jami'ul layali wal ayyam waqtuhu fardhon. Falau akhara an yaumil id la say'a fihi, kalau memang dia mengakhirkan dari hari Id itu la say'a fihi, maka tidak mengapa. Ini mungkin kalau misalnya puluhan ribu orang nggak cukup terus menerus, ya sudah berarti gantian. Indah Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, memang tidak ada, yang penting setelah dia fajar sani min yaumin nahar, dan tidak boleh dia sebelum yaumin nahar. Kemudian wa inda Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i wal Malikiyah, Imam Malik, ini ya hanya ada di fi yaumi al-nahar, hanya ada di hari nahar saja. Hanya ada di hari nahar saja, memang difokuskan di sini. Fala yakunu waqtan lit tawaf li anna al waqtal wahid la yakunu waqtan lil ruknain. Nah, kemudian yang kelima ini syaratnya adalah miqdaruhu. Ada miqdarnya itu al mafrud, yang diwajibkan itu huwa aksarul aswat, yang diwajibkan adalah sab'atu aswat fawajib walaysa bifardin. Ini menurut jumhur ulama, ada yang wajib, ada yang fardu ya. Ada yang wajib, ada yang fardu. Ini yang fardu itu yang 3 kali pertama itu fardu. 3 kali pertama. Fa ammal ikmalu ila sab'ati aswat fa huwa wajib. Adapun yang seterusnya itu adalah wajib. Yang jelas fardu dengan wajib ya sama harus ya. Beda dengan sunnah ya. Beda dengan sunnah.
Nah, jadi kesimpulannya memang 7 kali, 7 kali. Amma toharatu anil hadas wal janaba wal haid wan nifas falaisat bisartin indal hanafiyah. Adapun suci dari hadas, suci dari janabah, suci dari haid, suci dari nifas itu bukan menjadi syarat tawaf menurut Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah boleh walaupun dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, karena ia tidak mengatakan bahwasanya tawaf itu seperti sholat, ya harus suci begitu. Nah ini inda Abi Hanifah. Hatta yajuzu tawafu biduniha. Tawaf tanpa berwudu pun menurut Imam Abu Hanifah boleh, bukan menjadi syarat. Nah ini inda Abu Hanifah saja ya. Wa ammal jumhur, adapun jumhur ulama adalah mesti dia dalam keadaan suci. Kemudian yang surutut tawaf yang malikiyah ini tambahannya, memang yang pertama adalah toharoh bidal hadas wan najas, sama ini toharoh dari hadas, najis dan juga menutup aurat. Ini kemudian mualah itu artinya terus menerus, nggak bisa 1 berhenti dulu, 2 berhenti dulu, tidak, langsung 7 kali putaran itu langsung 7 kali putaran dia langsung. Kemudian juga sama ayatufu bidakhil masjid, di masjid, kemudian sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat setelah tawaf ya. Kemudian ammal masyu liqadirin alaihi fahuwa wajibun indal malikiyah kal masyi bil fisai ya. Adapun sama yang berjalan kaki itu mesti, kalau dia tidak mampu maka boleh dia tidak berjalan kaki. Imam Syafi'i hampir sama ini Imam Syafi'i, cuman ditambahkan di Imam Syafi'i ini ayyaj'alat ta'iful bait an yasarihi. Nah, ia tawafnya itu menghadap Baitullah itu di an yasari, di arah kirinya. Jadi dia mulainya begini. Nah, ini Baitullahnya sebelah sini. Kamaruyahu Muslim, sebagaimana di riwayat Muslim, khuzu anni manasikakum walau tofa mustalqiyan ala dhahri au ala wajhi ma amraati kaunil bait an yasarihi, di sebelah kirinya. Kemudian juga ditambahkan di Imam Syafi'i mazhabnya al-ibtida minal hajaril aswad, dimulai dari hajar aswad, ittiba'an li sunnati kama rawahu Muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia dimulai dari hajar aswad ya. Kalau sekarang sudah ada ininya, sudah ada lampunya, itu sudah lampu, jadi enak. Kalau hajar aswad kan nggak kelihatan, jadi nggak, kalau udah ada lampunya enak, udah kelihatan hijau warnanya, kelihatan itu. Kemudian di Imam Syafi'i itu tidak masalah walau fil auqatil manhi anis shalah, bertawaf di Baitullah itu sab'an 7 kali walaupun di waktu-waktu yang dilarang ya, kan ada waktu-waktu yang dilarang sholat itu ya, seperti di awal munculnya matahari ya, terbitnya matahari, kemudian pas di tengah-tengah ba'da asar, itu kan waktu-waktu yang dilarang. Kemudian pas gurubus samsi. Nah ini kalau Imam Syafi'i tidak ada, bebas kapanpun boleh bertawaf, mau malam hari mau siang hari, yang penting kosong, ada waktu, tawaf saja. Sampai di sini ada diskusi, tafadhol. Sunnanut tawaf, sunnah tawaf, sunnah tawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La bas. Di dalam buku dan ulama athar itu Rasulullah SAW sudah haji muqrim, walaupun ada tafsir di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dan semua, tapi akhir itu khilaf semua al-athar dan al-hadis. Rasulullah SAW itu haji muqrim,
afdal mufrad atau tamattu itu memang sama yang Ustaz. Tapi sudah akhir dan akhir tahqiq akhir itu. Rasulullah SAW haji mufrad, walaysa mutamatta atau mufrad. Walaupun ada tafsir di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Muslim, tapi akhir tahqiq Rasulullah SAW sudah mufrad. Haji mufrad itu sudah ambil haji sama sebelum masuk ke Makkah, sudah ada haji, datang ke Makkah pakai haji. Dan Rasulullah SAW sudah masuk Makkah dan hari Jumat sudah masuk dan bikin tawaf ifadah. Habis tawaf ifadah dan sudah selesai dan bikin sa'i. Tuh, yang mufrad kan? Umrah dulu. Itu kalau sudah selesai kita bikin ihlal, maksudnya tidak buka ihram. Tapi itu sebab apa? Sebab itu saya Rasulullah SAW itu sudah ada haji. Dan sahabat Rasulullah SAW tidak membuka ihram. Rasulullah SAW kasih tidak buka ihram. Kalau orang tidak ada haji sebelum datang ke Makkah, buka ihram dan bikin haji. Kalau saya tahu itu yang hadis, tapi saya maksud hadis saya lupa. Kalau saya tahu saya tamattu. Sebab itu saya tidak mau bikin tamattu, saya sudah ada hati sama saya. Tapi tahqiq yang solusi akhir itu Rasulullah SAW sudah bikin haji mufrad, bukan tamattu, bukan mufrad. Di dalam yang maksudnya ada hadis bikin tafsir untuk bagaimana hadis Aisyah beda dari hadis Anas bin Malik dan lain. Itu yang niat tempat beda. Maksudnya Rasulullah SAW sebelum keluar dari Madinah bikin niat itu atau bikin lafzah. Tapi itu Aisyah. Kalau dekat-dekat ada wadi, saya baru datang di wadi sini, saya ada datang dari Allah Subhanahu Wa Taala di sana, saya bikin akhirnya berumrah dalam haji. Itu lafzah beda. Ayo. Dan waktu sudah datang ke Makkah, bikin aktivitas untuk haji mufrad atau haji tamattu. Tapi orang itu beda-beda link bagaimana maksudnya yang link itu beda tempat, beda niat. Tapi yang sahabi di sini fikir itu dari awal. Tahu sahabi tempat beda, ada lafaz beda, tapi ada fikir lain. Itu yang sama-sama ikhlas. Semua hadis sahih. Semua hadis sahih bukan beda. Tapi Rasulullah SAW dan ahli tahqiq dan seluruh hadis semua keluar itu solusi walau muncul dan itu terus benar. Bukan asabiyah, bukan biasa saja. Tapi Rasulullah SAW itu kami sudah bikin haji mufrad. Dan Rasulullah SAW kasih hadis sebelum datang ke Makkah, sebelum masuk Makkah sudah ada haji. Dan kasih sahabat kalau sudah tidak ada haji, buka ihram. Kalau sudah bikin tawaf ifadah, sudah bikin umrah yang tawaf ifadah, sudah buka ihram dan tutup sampai harian tarwiyah dan masuk ihram lagi. Mohon maaf ya kalau saya maksudnya kan saya mau yang Ustaz benarin saya. Iya, baik. Maksudnya Ustaz benarin saya. Kalau saya salah, ya salah. Nah, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Tadi beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW hajinya qiron. Inda ahli tahqiq. Nah, taib. Barakallahu fiik. Nanti saya akan lihat karena tadi ada 3 hadis yang Anas bin Malik, mana yang aina rajih ya nih? Aina rajih insyaallah fi usbu'il al-qadim insyaallah. Taib. Barakallahu fiik. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.